Halo dan selamat datang lagi di Unlock Vlogs. Kali ini kita akan bahas routernya punya Osel dengan serinya MR360 ya. Mirip dengan MT mungkin ya, tapi memang benar ini mirip banget dengan MT60 punyanya Magtek. Jadi kalau namanya mirip-mirip seperti ini biasanya jeroannya juga akan mirip-mirip. Nah, langsung aja kita akan unbox ini router, tapi kita mungkin akan pindah tempat dulu. Oke, jadi isi dari box tersebut ini yang bisa saya keluarkan dan saya tata dulu di depan kalian. Ini ada beberapa barang ya. Yang jelas ini pemandu ya, pemandu untuk pengerjaan. Yang ini nanti namanya apa, yang ini nanti namanya apa, ada di sini semua. Jadi ada di buku panduan komplit. Lalu Osel juga nggak lupa untuk ngasih carbon brush cadangan untuk router seri MR360 ini. Oke, yang ini nih nanti kita akan bahas berikutnya. Lalu kita akan lihat bagaimana bentuk routernya itu sendiri. Oke, jadi kayak gini bentuk routernya, mungkin nggak asing bagi kalian yang pernah bekerja dengan router Magtek. Ya, ini adalah Osel MR360 yang seperti saya bilang tadi. Bentuknya seperti ini, switch on off-nya ada di belakang sini, jadi di sebelah tangan kanan ya. Kedua telinga ini, kedua pegangan ini terbuat dari plastik. Lalu ini juga plastik, dan dari kepala ke bawah ini semua metal. Tapi yang ini tentu saja ini adalah mika plastik juga. Lalu ada pengatur ketinggian di sini juga ada pengatur ketinggian, di sini juga ada kunci yang bisa diputar ya. Ini juga pengatur ketinggian. Lalu untuk kuncinya itu ada di sebelah sini. Jadi kalau mau seberapa tinggi atau pernya dikunci, ini ada di sebelah belakang sini guys. Lalu router ini juga bisa menggunakan mata seperempat dan mata setengah. Nah, ini saya punya mata seperempat juga dari Osel. Ini nanti saya akan foto ini ya biar lebih jelas. Namanya Osel Ramon OG Beat. Ini mata seperempatnya. Nah, seperti ini. Lalu ini mata setengahnya, ini akan saya keluarin semua. Oh ya, yang ini namanya Osel Straight Beat. Ukurannya setengah kali 2 ini ya. Nah, ini kalau menggunakan mata setengah seperti ini, jadi dia bisa langsung masuk ke router. Langsung masuk ke router. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Tapi jika ingin menggunakan mata yang lebih kecil seperti ini, kita harus pakai converter namanya collet nut ya. Ini collet cone di sini karena bentuknya seperti mahkota yang udah dikencengin sama baut yang ada di sini. Nah, ini adalah seperti adapter untuk menggunakan mata yang lebih kecil. Jadi bisa pakai dua tipe mata ya. Yang seperempat bisa, yang setengah bisa. Kalau yang seperempat udah pakai ini, nanti bisa masuk ke sini juga. Nah, kira-kira kayak gini. Ini masih ada lapisannya ya, biar enggak berkarat. Sedikit informasi, jadi kalau untuk mengganti carbon brush tinggal buka ini dan copot ini dan buka ini, jadi nggak terlalu susah sampai harus ke dalam-dalam. Nah, untuk secara kasat mata ini banyak banget baut-bautnya, tapi nggak usah khawatir karena Osel nyediain kunci ini untuk ngebuka semua bautnya. Jadi ini itu semua bisa dikendorin pakai ini.
Lalu ada yang kunci yang besar juga, itu untuk kendorin baut pengunci dari mata rotornya. Dan baut-baut yang lain ini udah tules, jadi tinggal diputar aja pakai tangan. Ini juga tinggal putar aja pakai tangan, kelar. Nah, secara spek di sini tertulis 12 mili ya. Lalu 7,6 ampere, 220 volt, 1650 watt dan RPM-nya 22.000 putaran per menit. Jadi untuk yang listriknya 900 dan 450 dan 1300 kayaknya harus skip dulu, ini mungkin terlalu gede ya. Karena udah tertulis di sini 1650. Sekarang kita akan timbang unitnya. Ya, jadi 5.300 sekian. Jadi menurut saya kalau ditambah dengan guide holder, lalu guide straight, guide roller atau pemandu-pemandunya tadi, mungkin hingga 6 kilo ya. Oke, jadi untuk mesin ini juga bisa naik turun seperti ini. Jadi bisa diatur ketinggiannya dari sebelah sini, juga dari beberapa baut yang ada di sebelah sini. Ini bisa di switch, ini juga pengatur ketinggian. Lalu untuk mengerjakan kayu yang begitu besar, kalau misalkan dengan alat aja pasti nggak bisa dong. Nah, ini ada pembantunya, namanya guide. Nah, ini adalah guide holder. Jadi saya akan geser mesinnya dan saya akan jelasin. Jadi guide ini bisa dipasangin berbagai macam. Holder ini, nah, dapat kayak ginian dan dapat kayak ginian kan. Ini kita pasang di sebelah sini. Sebagai tumpuan. Nah, kalau semisal akan mengerjakan bidang yang lurus-lurus aja, bisa pakai dengan guide straight. Straight artinya lurus. Nah, dipasang seperti ini. Lalu jika muncul pertanyaan kenapa ini ada lubang-lubangnya. Nah, semisal ini tidak cukup juga, bisa dipasangin extension atau bantuan di sebelah sini. Misal kayu yang dibaut di sebelah sini bisa juga. Jadi pembatasnya ini bisa lebih panjang gitu, tergantung media yang dikerjainnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau medianya berputar atau melengkung gimana caranya? Nah, ini pakai yang ini. Nah, dia akan terpasang kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya bidang yang miring seperti ini, nggak sekecil ini juga kali ya kalau praktek di lapangan. Jadi kita bisa ngerjain dengan guide roller ini. Nah, ini misal prakteknya seperti ini. Kira-kira gitu. Karena ini bidangnya miring, jadi nggak mungkin kalau misalkan pakai yang ini. Nah, yang ini dipakai untuk ngerjain kira-kira di bidang yang lurus seperti ini aja. Oke, selanjutnya kita akan coba nyalain ini dan tes gimana konsumsi dayanya ketika kosong. Lalu kita akan coba menggunakan dua matanya di bidang kayu. Nanti kita akan coba gimana hasilnya, sekaligus ngetes mata router atau mata profilnya punya Osel. Ini dua-duanya juga mereknya Osel. Oke, jadi saya akan mulai tesnya. Ini saya udah tancepin di 900 watt dengan posisi sudah nyala. Kita akan coba tanpa monitor. Ya, dia langsung mati ya. Ini langsung turun. Oke, sekarang kita pindah ke 1300.
Dan kita akan nyalain monitornya dulu. Oke, monitornya sudah merekam ya. Ini posisinya mati. Kita nyalakan di sini. Oke, jadi di 738-an ya, kira-kira 700-an. Ya, jadi tetap nggak disaranin karena di mesinnya sendiri ini di sebelah sini ini sudah tertera ini 1650. Jadi mungkin jika dikenain beban atau ada bidang kayunya, dia bisa mencapai segitu. Jadi jangan sampai kalian tertipu sama ini ya 1300 terus kalian beli mesin ini, nanti kalau misalkan sampai di rumah dan nggak bisa dipakai, ini bakal sia-sia banget. Jadi sayang banget kalau misalkan sampai nggak bisa kepakai. Oke, selanjutnya kita akan keluar dan coba kedua mata router dan profilnya untuk kita coba di bidang kayu.
Oke, jadi kayak gitu tesnya di depan. Semoga berguna bagi yang ingin meminang router Ocell ya, MR360 yang mirip Makita banget, tapi harganya mungkin bisa sepertiganya Makita. Jadi maaf, Maktek. Jadi kenapa bisa dipilih ini? Karena spare partnya banyak ya, tersebar luas karena bodinya dan dalemannya sama dengan Maktek. Jadi kalian kira-kira aja kalau beli ini 3 bisa buat gantian daripada beli Maktek 1, mending kayaknya beli ini 3 gitu kan. Karena harganya kira-kira perbandingannya 1:3. Nanti perbandingan harga juga akan saya taruh di layar ya. Oke, gitu aja dari Unlock. Jangan lupa subscribe dan terima kasih udah nyimak terus episode-episode Ocell. Terima kasih juga untuk Ocell Indonesia. Jangan lupa juga kepoin mereka di mana di deskripsi. Saya akan taruh semuanya di deskripsi. Oke? Jangan lupa subscribe juga di channel Unlock Vlogs ini. Terima kasih dan tentunya tetap mantap.